Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Muhammad Yusuf Ramdhani, Natar 1902217, kelas 2.9 Manajemen Transportasi Jalan. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah karakteristik dan survei lalu lintas. Dalam video presentasi ini, saya akan menjelaskan mengenai survei kecepatan sesaat atau spot speed dan survei antrian dan tundaan. Kecepatan sesaat atau spot speed yaitu survei yang dilaksanakan di suatu ruas jalan yang tujuannya untuk mengetahui kecepatan kendaraan pada saat melalui suatu titik jalan tertentu. Yang kedua yaitu untuk mengetahui kecepatan per jenis kendaraan. Yang ketiga, kecepatan rata-rata tiap kendaraan. Dan yang terakhir adalah variasi kecepatan berdasarkan jenis kendaraan. Selanjutnya, survei kecepatan sesaat atau spot speed dilaksanakan di ruas Jalan Raya Jatinangor, tepatnya di depan Institut Teknologi Bandung, Kampus Jatinangor pada tanggal 28 November 2020. Teknik survei ini yaitu dengan memberi tanda pada awal dan akhir ruas jalan minimal 100 sampai 250 meter dan ditentukan dari kondisi ruas jalan dan jarak pandang. Lalu, surveyor menghitung waktu kendaraan yang melalui awal dan akhir ruas jalan tersebut. Dan ini adalah hasil dari tabel spot speed tersebut. Lalu hasilnya yaitu yang pertama, total rata-rata kecepatan kendaraan yang melewati ruas Jalan Raya Jatinangor yaitu 45,57 km per jam. Lalu untuk mobil, rata-ratanya 47,63 km per jam. Lalu motor 51,07 km per jam. Lalu MPU 32,59 km per jam. Dan yang terakhir yaitu mobil pick up dengan kecepatan rata-rata 41,97 km per jam. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan jenis kendaraan yang memiliki rata-rata kecepatan tertinggi yaitu motor, lalu disusul oleh mobil pribadi, dan yang terendah yaitu oleh MPU. Selanjutnya, tingkat kecepatan kendaraan yang melintas pada lokasi survei dapat dikatakan tergolong sedang. Hal tersebut karena beberapa faktor, yaitu karena ruas jalan Jatinangor termasuk di daerah pendidikan dan pertokoan. Selain itu, tingkat kecepatan juga dipengaruhi oleh kondisi jalan yang kurang baik sehingga para pengendara harus berhati-hati saat berkendara karena di ruas jalan tersebut ada jalan yang berlubang dan tikungan yang lumayan menikung, dan juga di jalan tersebut ada sedikit tanjakan. Lalu yang kedua yaitu survei antrian dan tundaan. Survei antrian dan tundaan yaitu survei yang dilaksanakan di ruas maupun di simpang jalan yang tujuannya untuk mencatat jumlah kendaraan yang mengalami antrian dan tundaan karena lampu lalu lintas. Lalu mencatat seberapa lama dan panjang antrian dan tundaan kendaraan. Lalu yang terakhir yaitu mengetahui rata-rata waktu dan panjang antrian tundaan kendaraan. Survei antrian dan tundaan ini dilaksanakan di persimpangan Jalan Raya Ujung Berung pada tanggal 26 November 2020. Teknik survei antrian dan tundaan yaitu dengan memberi tanda pada simpang jalan setiap 5 meter dan melakukan pengukuran selama 15 menit pada jam tersibuk. Sedangkan teknik survei tundaan yaitu dilakukan di masing-masing simpang pendekat lalu mencatat jumlah kendaraan yang terhenti dan kendaraan yang tidak terhenti selama 5 menit per 15 detik. Berikut hasil dari survei tersebut. Setelah melaksanakan survei tersebut, maka bisa ditarik kesimpulannya yaitu rata-rata panjang antrian di lokasi survei yaitu sekitar 24 meter. Lalu jumlah kendaraan yang terhenti bersekitar 20 hingga 25 kendaraan yang terdiri dari motor, mobil, dan pick up. Lalu di analisis tundaan kita mendapatkan hasil jumlah pertundaan yaitu 1680. Lalu rata-rata kendaraan berhenti yaitu sekitar 15 kendaraan.
persentase kendaraan tertunda yaitu 189,830%, dan yang terakhir yaitu rata-rata pertundaan semua kendaraan yaitu sekitar 28,47. Demikianlah presentasi yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Nanda Vera Fauziani, Notar 1902263, kelas 29 MTJ. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil survei saya, yaitu yang pertama ada survei kecepatan, yang kedua ada survei antrian dan tundaan. Untuk ruang lingkupnya sendiri, pada survei kecepatan atau spot speed, saya mengumpulkan data di ruas jalan Perintis Kemerdekaan. Sedangkan untuk survei tundaan ini, saya mengambil data langsung di Simpang Blumun di Jalan Perintis Kemerdekaan. Untuk waktu surveinya yaitu hari Kamis tanggal 26 November tahun 2020, waktu jam 11 sampai dengan selesai. Kondisi jalan ramai karena merupakan jalan penghubung ke daerah industri, pemerintahan, perekonomian, dan pariwisata. Kendaraan yang melewati jalan tersebut bervariasi, mulai dari kendaraan roda 2 sampai dengan kendaraan besar seperti bus. Berikut ini merupakan hasil survei yang telah dilakukan. Tabel dari hasil data survei spot speed. Pada tabel di atas, bisa terlihat bahwa kendaraan yang melintas pada pukul 11 sampai dengan 11:23, yaitu sebanyak 30 kendaraan, dengan kecepatan maksimalnya 60 km per jam dan kecepatan minimumnya 32,7 km per jam. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan kelas kecepatan kendaraan sebagai berikut. Pada interval 32 sampai 38 km per jam, frekuensinya yaitu 8. Interval 39 sampai dengan 45 km per jam, frekuensinya yaitu 14. Interval 46 sampai 52 km per jam, frekuensinya sebanyak 5. Pada interval 53 sampai dengan 59-nya 0. Dan yang terakhir, interval 60 sampai dengan 66 sebanyak 3 kendaraan. Dari tabel dan grafik kecepatan di atas, dapat diketahui bahwa kecepatan rata-rata kendaraan sepeda motor yang melewati ruas jalan ini adalah sekitar 43,68 km per jam. Sedangkan untuk kendaraan mobil yang diamati pada pukul 11:25 sampai dengan pukul 12:05, kendaraan yang melintas sebanyak 30 dengan kecepatan maksimal kendaraan sebesar 45 km per jam dan kecepatan minimumnya yaitu 20 km per jam. Didapatkan kelas kecepatan kendaraan yaitu pada interval 20 sampai 26, frekuensinya sebanyak 3. Interval 27 sampai dengan 33, frekuensinya yaitu 12. Interval 34 sampai dengan 40, frekuensinya yaitu 9. Dan yang terakhir, pada interval 41 sampai dengan 47 km per jam, frekuensinya yaitu sebanyak 3. Dari tabel kecepatan di atas, dapat diketahui bahwa kecepatan rata-rata kendaraan mobil yang melewati ruas jalan ini adalah sebesar 30,09 km per jam. Survei yang kedua adalah survei antrian. Survei ini dilaksanakan di simpang ruas Jalan Perintis Kemerdekaan. Pada lampu lalu lintas Jalan Perintis Kemerdekaan, durasi lampu merah yaitu selama 75 detik, sedangkan lampu hijau selama 20 detik. Berikut ini merupakan data antrian di lampu merah Simpang Blumun.
Dan berikut ini merupakan hasil dari survei tundaan. Tabel volume kendaraan berhenti. Jumlah pada menit yang pertama yaitu sebanyak 16 kendaraan, yang kedua 13 kendaraan, yang ketiga 18 kendaraan, menit keempat 19 kendaraan, dan menit kelima yaitu 20 kendaraan. Sehingga total kendaraan yang melintas pada pengamatan selama 5 menit yaitu sebanyak 86. Selanjutnya adalah tabel volume kendaraan tidak berhenti. Pada menit yang pertama dan kedua tidak ada kendaraan yang melintas dikarenakan lampu merah, dan jika kendaraan ingin belok kiri harus mengikuti lampu lalu lintas. Pada menit ketiga ada 12 kendaraan, menit keempat 1 kendaraan, dan menit kelima 15 kendaraan, sehingga totalnya ada 28 kendaraan yang melintas dan tidak berhenti selama 5 menit pengamatan. Analisis data dari hasil survei tundaan yang telah dilaksanakan yaitu dengan menghitung jumlah pertundaan. Rumusnya adalah jumlah kendaraan yang berhenti dikali 15 detik, sehingga hasilnya 1290. Yang kedua, menghitung pertundaan rata-rata kendaraan berhenti. Dengan rumus, jumlah pertundaan dibagi dengan kendaraan yang berhenti yaitu sama dengan 15 detik. Yang ketiga adalah menghitung persentase kendaraan tertunda, yaitu dengan rumus 86 atau jumlah kendaraan yang berhenti dibagi dengan kendaraan yang tidak berhenti dikali 100%, sehingga hasilnya adalah 307%. Yang keempat adalah menghitung rata-rata pertundaan semua kendaraan dengan rumus jumlah pertundaan dibagi dengan kendaraan yang tidak berhenti, sehingga hasilnya adalah 46 kendaraan. Demikian presentasi dari survei kecepatan spot speed serta survei antrian dan tundaan kendaraan yang telah dilaksanakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Nata Sabrina Putri, notar 1902266, kelas MTJ 9. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei saya mengenai survei kecepatan, antrian, dan tundaan. Latar belakang. Transportasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk menunjang tumbuhnya suatu perekonomian di suatu daerah. Dengan ada transportasi, orang akan mudah untuk melakukan perjalanan. Perkembangan dan pertumbuhan transportasi sangat diperlukan masyarakat agar transportasi yang digunakan aman dan nyaman. Kecepatan kendaraan dipengaruhi oleh faktor manusia, kendaraan, dan prasarana, dan juga oleh arus lalu lintas, cuaca, dan lingkungan sekitar. Sehingga kondisi ruas jalan sangat mempengaruhi kecepatan kendaraan yang melintas ruas tersebut. Dengan adanya transportasi akan memudahkan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Transportasi itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dengan mempelajari materi mengenai karakteristik survei dan lalu lintas, kita dapat mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya antrian dan tundaan. Oleh karena itu, berdasarkan paparan di atas, saya akan melakukan pengamatan survei kecepatan dan juga survei tundaan dan antrian yang akan saya lakukan di daerah studi. Maksud dan tujuan. Spot speed yang maksud dan tujuannya yang pertama mengukur waktu perjalanan kecepatan, yang kedua pola kecenderungan kecepatan. Untuk antrian dan tundaan, maksud dan tujuannya yang pertama mengetahui besar antrian dan tundaan akibat lampu lalu lintas. Yang kedua mendapatkan data tentang jumlah kendaraan selama antrian tundaan. Dan yang ketiga mengetahui berapa besar waktu antrian dan tundaan rata-rata terhadap suatu kendaraan. Untuk ruang lingkup spot speed, yang pertama saya mengambil tempat di ruas jalan Tan Malaka. Survei tersebut, saya mengumpulkan data langsung di lapangan serta mengambil pergerakan jumlah kendaraan di sekitar ruas dengan mengambil data sebanyak 30 sampel tiap klasifikasi kendaraan. Untuk antrian dan tundaan, saya mengambil jalan Muhammad Yamin. Untuk survei tersebut, saya mengumpulkan data langsung di lapangan serta mengamati antrian dan tundaan yang terjadi pada kendaraan selama 5 menit. Untuk target yang pertama yaitu target spot speed, yang pertama kecepatan per jenis kendaraan, yang kedua kecepatan rata-rata. Untuk antrian dan tundaan, targetnya yang pertama banyaknya jumlah kendaraan yang berhenti, yang kedua banyaknya jumlah kendaraan yang tidak berhenti pada persimpangan, yang ketiga panjangnya antrian kendaraan, dan yang keempat lamanya waktu antrian kendaraan. Untuk spot speed, lokasi surveinya di Jalan Tan Malaka, dengan alat yang digunakan, yang pertama formulir survei, alat tulis,
clipboard, dan stopwatch. Untuk melaksanakan surveinya dilaksanakan pada hari Kamis, 26 November 2020 dengan cuaca yang cerah di tempat ruas Jalan Tan Malaka. Metodenya dilakukan observasi langsung. Dengan pengklasifikasian kendaraan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kendaraan ringan atau LV, kendaraan berat atau MV, dan sepeda motor atau MC. Untuk analisis data dari spot speed dapat dilihat sebagai berikut. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata kecepatan sepeda motor pada ruas jalan tersebut yaitu 56,70 km per jam. Untuk mobil atau LV dapat dilihat sebagai berikut juga, dengan rata-rata kecepatan mobil yaitu 54,84 km per jam. Sedangkan yang truk, dari hasil analisisnya dapat disimpulkan bahwa kecepatan truk tersebut yaitu 52,84 km per jam. Untuk antrian dan tundaan, lokasi surveinya di Jalan Muhammad Yamin dengan perlengkapan survei yaitu alat tulis, clipboard, stopwatch, dan meteran. Pelaksanaan survei pada hari Kamis, 26 November 2020 dengan keadaan cuaca cerah, ruas Jalan Muhammad Yamin, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Metode pelaksanaannya yaitu dengan pengumpulan primer yang didapat dari survei lapangan secara langsung dengan metode pengamatan secara langsung yang dilakukan pada ruas Jalan Muhammad Yamin. Pengumpulan data tersebut selama kurang lebih dari 5 menit. Analisis data antrian sebagai berikut. Dengan antrian pertama 60 detik, panjang 35, antrian kedua 60, panjang 40, antrian ketiga 60 detik, panjang 20 meter, antrian keempat 60, panjang 45 meter, dan antrian terakhir, antrian kelima 60 detik dengan 40, panjangnya 40 meter. Analisis data dari antrian. Yang pertama sebagai berikut, dapat dilihat ada kendaraan terhenti dan kendaraan tidak terhenti. Untuk analisis tundaan, jumlah penundaan 45 kali 15, 675, dan penundaan rata-rata kendaraan berhenti 675 dibagi 45 sama dengan 15. Yang ketiga, persentase kendaraan tertunda 45 bagi 40 kali 100% sama dengan 112,5%. Dan yang terakhir, rata-rata pertundaan semua kendaraan 675 bagi 40 sama dengan 16,875. Kesimpulan dari spot speed, yang pertama, kendaraan yang mendominasi di jalan tersebut adalah kendaraan pribadi, yaitu seperti sepeda motor dan mobil. Hal tersebut dilihat dari jumlah kendaraan beroperasi pada rute jaringan jalan tersebut, yang menunjukkan bahwa jumlah kendaraan terbanyak terdiri dari motor. Yang kedua, kecepatan rata-rata tertinggi yaitu sepeda motor. Karena hal tersebut, kendaraan sepeda motor itu ramping dan enteng, sehingga mudah untuk dikendalikan. Kesimpulan untuk antrian dan tundaan. Yang pertama, dari analisis tundaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah pertundaan yaitu 675, rata-rata kendaraan berhenti 15, persentase kendaraan tertunda 212,5%, dan rata-rata pertundaan semua kendaraan 16,875. Rata-rata panjang antrian pada ruas Jalan Muhammad Yamin yaitu sepanjang 36 meter. Sarannya, pada spot speed, perbaikan dan perluasan jalan pada Jalan Tan Malaka sehingga dapat berjalan optimal, tata guna lahan pada ruas Jalan Malaka sehingga dapat mendukung untuk kerja lalu lintas, mendapatkan petugas titik, dan yang keempat mengoptimalkan fungsi dari perlengkapan tersebut. Antrian dan tundaan, salah satu penyebab terjadinya karena jalan ini kurang lebar. Yang kedua, agar menambah rambu-rambu yang ada. Untuk dokumentasi sebagai berikut. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Pardomo Juliarto, notar 1902283, kelas Manajemen Transportasi Jalan 29. Di sini saya akan memaparkan hasil survei saya, yakni spot speed dan antrian tundaan. Kota Pangkal Pinang merupakan bagian dari daerah kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Karena terdapat kawasan industri yang berdiri di sana, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu adanya fasilitas-fasilitas di bidang transportasi yang sejalan dengan transportasi serta teknologi yang telah berkembang dewasa ini.
Untuk memenuhi kebutuhan akan jasa transportasi tersebut, maka diperlukan adanya pelayanan jasa transportasi yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, sehingga tujuan transportasi yang aman, tertib, dan lancar, serta tepat waktu dapat dicapai. Maksud dan tujuan dari survei ini adalah untuk mencari kecepatan sesaat rata-rata kendaraan yang dilakukan oleh dua pengamat yang berdiri pada dua titik awal dan akhir pada jarak tertentu. Tujuannya menganalisa kecepatan rata-rata serta menganalisa varian sampel dan menentukan simpangan baku. Ruang lingkup. Dalam pembuatan laporan ini, penulisan membatasi masalah atau ruang lingkup hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan hasil survei yang diperoleh dari keterbatasan waktu, tenaga, dan sarana. Dilaksanakan di ruas Jalan Ahmad Yani sepanjang 50 meter ke arah Museum Timah Indonesia. Metode yang dilaksanakan yakni dengan dua pengamat, di mana satu pengamat berada di satu titik awal lintasan serta satu pengamat lainnya berada di ujung lintasan. Pelaksanaan survei dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 November tahun 2020 dengan surveyor atas nama saya sendiri yakni Pardomo Juliarto. Berikut hasil dari hasil survei yang dapat saya tampilkan. Dari hasil survei tersebut, kecepatan tertinggi yakni 51,43 km per jam, kecepatan terendah yakni 29,51 km per jam, kecepatan rata-rata yakni 37,85 km per jam. Data tersebut merupakan kecepatan dari rata-rata sepeda motor. Berikut kecepatan mobil yang dapat saya tampilkan. Dari mobil tersebut dapat saya ambil kecepatan tertinggi yakni 69,23 km per jam serta kecepatan terendah yakni 22,22 km per jam dengan kecepatan rata-rata yakni 45,65 km per jam. Berikut grafik kecepatan rata-rata mobil tersebut. Sampel selanjutnya yakni mobil penumpang umum. Dari data tersebut dapat saya ambil kecepatan tertinggi yakni 50 km per jam, kecepatan terendah yakni 23,68 km per jam, serta kecepatan rata-rata yakni 34,85 km per jam. Serta berikut grafik kecepatan rata-rata mobil penumpang umum. Selanjutnya yakni pick up. Kecepatan tertinggi yakni 60 km per jam, kecepatan terendah yakni 33,33 km per jam, serta kecepatan rata-rata yakni 45,37 km per jam. Grafik kecepatan dapat dilihat pada gambar. Sampel terakhir yang saya ambil yakni truk sedang. Kecepatan tertinggi yang dapat saya simpulkan yakni 60 km per jam, kecepatan terendah yakni 30 km per jam, kecepatan rata-rata 42,15 km per jam. Grafik kecepatan dapat dilihat pada gambar. Dari 5 sampel tersebut dapat saya simpulkan berdasarkan hasil survei yakni berikut tercantum pada gambar. Survei antrian tundaan. Maksud dan tujuan yang mengetahui besar antrian dan tundaan akibat lampu lalu lintas, mendapatkan data tentang jumlah kendaraan selama antrian tundaan, target data yakni ukuran panjang antrian kendaraan, serta waktu lama antrian kendaraan. Ruang lingkup yakni untuk survei antrian dan tundaan, saya mengambil tempat di jalan mentok, tidak jauh dari lokasi survei spot speed atau kecepatan saya. Berikut data yang dapat ditampilkan dari berdasarkan hasil survei antrian dan tundaan. Kesimpulan dan saran. Pada jenis kendaraan sepeda motor, kecepatan rata-rata yaitu 38,75 km per jam. Pada kendaraan mobil yakni 45,65 km per jam. Rata-rata panjang antrian selama jam sibuk pagi yaitu 30 meter, serta 10-25 meter pada jam di luar jam sibuk. Dari analisis tundaan dapat ditarik kesimpulan yakni jumlah pertundaan 660, pertundaan rata-rata kendaraan berhenti yaitu 15. Saran yang dapat saya simpulkan yakni perlu diadakan survei secara periodik oleh dinas terkait untuk mengetahui tingkat pertumbuhan lalu lintas di masa yang akan mendatang.
karena faktor pertumbuhan, penduduk, dan perkembangan suatu wilayah berpengaruh terhadap jumlah arus lalu lintas. Apabila arus lalu lintas di masa yang mendatang akan lebih kapasitas simpang dan menimbulkan tundaan besar, maka perlu dikaji apakah perlu dilakukan penanganan seperti penambahan lebar pendekat, perubahan fase sinyal, serta pelarangan gerakan-gerakan belok kanan. Sekian presentasi dari saya. Saya harap presentasi dari saya dapat menambah wawasan tentang survei kecepatan atau spot speed serta antrian dan tundaan. Terima kasih. Selamat siang Pak, mohon izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Ridwan Sigalingging, notar 1902309, kelas MTJ 29. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah karakteristik dan survei lalu lintas dengan survei kecepatan dan survei antrian dan tundaan. Survei kecepatan titik atau spot speed merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan untuk menentukan kecepatan kendaraan pada titik tertentu di suatu ruas jalan. Hal ini berguna untuk mengukur pengaruh pembatasan kecepatan, mengukur peningkatan kecepatan sebagai akibat usaha pengelolaan lalu lintas seperti larangan parkir atau pengadaan perhentian bus. Survei antrian dan tundaan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui antrian yang terjadi di kaki persimpangan akibat sinyal dan penutupan pintu perlintasan. Maksud dari survei kecepatan spot speed ini adalah yang pertama untuk mencari kecepatan sesaat rata-rata kendaraan yang dilakukan oleh dua pengamat yang berdiri pada dua titik awal dan akhir pada jarak tertentu. Yang kedua untuk mengetahui kecepatan titik. Yang ketiga mengetahui kecepatan perjalanan kecepatan bergerak dengan kendaraan bermotor. Tujuan dari survei kecepatan spot speed ini adalah menganalisa kecepatan rata-rata, menganalisa varian sampel, menentukan simpangan baku, evaluasi efektivitas dan dari perbaikan lalu lintas, menganalisa data kecelakaan, dan yang terakhir adalah menganalisa dampak ekonomi dari kecepatan kendaraan. Maksud dan tujuan dari survei antrian dan tundaan ini adalah untuk mengetahui kurun panjang antrian kendaraan, menganalisa waktu lama antrian kendaraan, mendapat jumlah kendaraan berhenti. Tujuannya yaitu mengetahui besar antrian dan tundaan akibat lampu lalu lintas, mendapatkan data tentang jumlah kendaraan selama antri tundaan, mengetahui berapa besar waktu antrian dan tundaan rata-rata terhadap suatu kendaraan. Waktu pelaksanaan survei ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pada waktu 12.00 WIB sampai dengan selesai, yang berlokasi di Jalan Letjen Yamin Ginting, Kawanjahe, Kabupaten Karo, dengan nama surveyor yaitu Ridwan Sigalingging. Adapun peralatan survei yang digunakan yaitu yang pertama adalah alat tulis berfungsi sebagai media pencatat data, yang kedua adalah clipboard berfungsi sebagai alas atau landasan formulir sehingga penulisan data mentah pada saat di lapangan dapat dilakukan dengan mudah dan jelas. Yang ketiga adalah formulir, yaitu kertas yang telah dibuat kolom-kolom untuk memudahkan dalam pengisian data. Yang keempat adalah counter, merupakan suatu alat yang dapat menghitung secara kumulatif. Yang kelima adalah stopwatch, berfungsi sebagai alat penghitung waktu, dan yang terakhir adalah alat ukur meteran. Analisis data survei kecepatan yang saya ambil pada spot speed yang pertama adalah sepeda motor, yang kedua adalah mobil, yang ketiga adalah MPU, yang keempat adalah pickup, yang kelima adalah truk sedang. Adapun analisis data antrian dan tundaan yang saya ambil yaitu ada 5 urutan antrian dengan waktu antrian yang berbeda-beda yang sama, yaitu 75 detik dengan panjang yang berbeda-beda, dengan panjang min yaitu 25 dan panjang max yaitu 50. Analisis data untuk survei tundaan keadaan yang terhenti berjumlah 29 dan untuk survei tundaan keadaan tidak terhenti berjumlah 30. Jadi sesuai dengan analisis data yang dapat saya ambil, saya menarik kesimpulan yang pertama adalah pada survei kecepatan spot speed, kendaraan yang mendominasi di jalan raya adalah kendaraan pribadi, seperti sepeda motor dan mobil pribadi. Hal ini dapat dilihat pada jumlah kendaraan yang beroperasi pada rute jaringan jalan tersebut, yang menunjukkan bahwa jumlah kendaraan terbanyak terdiri atas sepeda motor dan light vehicle jenis mobil pribadi dengan kecepatan rata-rata 30-60 km per jam. Hal ini disebabkan oleh adanya volume kendaraan yang dinilai padat dengan beragam jenis kendaraan yang melintasi jalan tersebut dengan kecepatan berbeda pula.
Kesimpulan yang kedua adalah data tingkat kedatangan kendaraan di lokasi pengamatan diambil interval 15 menit untuk survei antrian dan 5 menit untuk survei tundaan. Pengamatan dimulai pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai. Rata-rata panjang antrian selama jam sibuk pagi yaitu 30 meter, sedangkan jika tidak pada jam sibuk hanya 10 sampai 25 meter. Saran yang saya berikan selama saya survei yang pertama adalah penelitian pada lokasi ini tidak memakan waktu yang cukup lama. Selain itu, dibutuhkan waktu pengamatan yang lebih lama agar data yang diperoleh lebih maksimal, sehingga perhitungan yang diperoleh lebih akurat dan tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara nilai arus jenuh pada jam sibuk pagi dan jam sibuk sore. Yang kedua adalah bagi dinas terkait perlu mengadakan survei secara periodik untuk mengetahui tingkat pertumbuhan lalu lintas di masa yang akan datang, karena faktor pertumbuhan penduduk dan perkembangan suatu wilayah berpengaruh terhadap jumlah arus lalu lintas. Sesuai dengan layar, ini merupakan lokasi tempat saya survei kecepatan spot speed dan juga survei antrian dan tundaan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, Pak. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen, izin memperkenalkan, nama Taruna Remaja Rivaldi Kusuma Winata, Angkatan 1992-310, kelas 2 Negeri 9 MTJ. Izin mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas survei kecepatan, antrian, dan tundaan. Saya melakukan survei di lokasi Jalan Jenderal Ahmad Yani di Cikampek, lebih tepatnya di dekat Mall Cikampek. Dan saya mengambil persimpangan bersinyal. Jadwal dan waktu pelaksanaan survei dilakukan pada tanggal 25 November 2020 pukul 2 siang. Kenapa saya memilih Jalan Jenderal Ahmad Yani? Karena jalan tersebut dilalui oleh banyak kendaraan, termasuk kendaraan besar seperti bis, truk tronton, dan lain-lain. Jalannya yang lebar dengan tipe jalan 4/2 UD atau 2 jalur 4 lajur membuat jalan ini dapat dilalui kendaraan besar tersebut dan terdapat simpang bersinyal. Tentang kecepatan, saya akan menjelaskan kecepatan setempat atau spot speed, yaitu kecepatan kendaraan saat diukur dari suatu tempat yang ditentukan dalam suatu aliran lalu lintas yang bergerak. Setiap kendaraan mempunyai kecepatan yang berbeda, sehingga aliran lalu lintas tidak mempunyai sifat kecepatan yang tunggal, akan tetapi dalam bentuk distribusi kecepatan kendaraan individual, atau bisa disebut juga lebih kendaraan itu kecepatannya tidak sama, yaitu berbeda-beda untuk satu kendaraannya. Pengambilan datanya, saya sebagai surveyor menempati posisi pada titik-titik pengamatan yang telah ditentukan. Terus yang kedua, pandangan pengamat atau surveyor ke arah jalur pengamatan dan menghadap arah datangnya kendaraan tersebut. Yang ketiga, pengamat atau surveyor mengukur segmen sepanjang 100 meter. 100 meter itu didapat dari koordinator yang telah menentukan tugas ini, yaitu sepanjang 100 meter. Yang kelima, pengamat atau surveyor menghitung waktu kendaraan dari 5 meter sampai 100 meter. Ini adalah data dari survei kecepatan yang telah saya lakukan. Ini untuk data motor berjumlah 30. Ada 3 jenis kendaraan, ada motor, mobil, dan juga truk. Ini untuk data mobil sama berjumlah 30. Dan ini data untuk truk yang berjumlah 30 juga. Selanjutnya untuk antrian, saya akan menjelaskannya tentang antrian ya. Antrian didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang antri dalam suatu pendekat simpang dan dinyatakan dalam kendaraan atau satuan mobil penumpang atau singkatnya SMP. Sedangkan panjang antrian didefinisikan sebagai panjang antrian kendaraan dalam suatu pendekat dan dinyatakan dalam satuan meter. Untuk pengambilan datanya, pertama, pengamat atau surveyor menempati posisi pada titik-titik pengamatan yang telah ditentukan.
kedua, pengamat atau surveyor memberi tanda pada kaki simpang setiap 5 meter. Yang ketiga, pengamat atau surveyor mengukur panjang antrian selama 15 menit. Itu sudah ditentukan oleh koordinator ya, oleh dosen. Selanjutnya adalah data. Ini untuk data antrian. Data antrian ini diambil setelah melakukan survei kecepatan. Datanya terdapat 20 antrian. Dan kenapa waktunya sama? Karena ini simpang bersinyal, karena di Cikampek belum menerapkan ATCS, yang berarti kalau ATCS itu setiap simpang akan mempunyai waktu sesuai volume kendaraannya. Sedangkan ini tetap sama, waktunya di lampu merah tetap 45 detik. Selanjutnya tentang tundaan. Tundaan adalah waktu tempuh tambahan yang diperlukan untuk melewati suatu simpang dibandingkan terhadap situasi tanpa simpang. Untuk pengambilan datanya, pertama pengamat atau surveyor menempati posisi pada titik-titik pengamatan yang telah ditentukan. Yang kedua, pengamat atau surveyor mencatat jumlah kendaraan yang berhenti dan tidak berhenti saat melewati simpang selama 5 menit. Yang ketiga, pengamat atau surveyor mencatat jumlah kendaraan yang berhenti selama 5 menit per 15 detik. Ini untuk datanya yang telah saya survei. Datanya ini untuk setiap 15 detik dalam 5 menit ya. Dan ini jumlahnya 105. Kesimpulannya adalah untuk kecepatan di jalan-jalan Ahmad Yani rata-rata kecepatan semua kendaraan itu termasuk motor, mobil dan truk adalah 6,71 meter per second atau 24,32 km per jam. Dan untuk nilai rata-rata panjang antrian di simpang Jalan Jenderal Ahmad Yani dalam waktu yang telah ditentukan oleh koordinator yaitu 15 menit adalah 40,6 meter. Dari analisa tundaan yang telah diberikan tugas untuk menghitung jumlah pertundaan rata-rata, persentase tertunda, rata-rata pertundaan semua kendaraan itu ditugaskan kepada surveyor untuk dijumlahkan jumlah pertundaan. Saya mendata jumlah pertundaan itu adalah 1.505. Untuk pertundaan rata-rata saya mendapat 15,4. Untuk persentase tertundanya saya mendapat 34%. Untuk rata-rata pertundaan semua kendaraan saya mendapat 525. Sekian, terima kasih. Izin dosen, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Sela Wahyu Ramaliani, Notar 1902339, kelas 2.9 Manajemen Transportasi Jalan. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil survei kecepatan, tundaan, dan antrian kendaraan, mata kuliah karakteristik dan survei lalu lintas. Pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang, jalan merupakan fasilitas transportasi yang paling sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-hari masyarakat. Maksud dan tujuan dari survei ini pertama, mendapat data tentang jumlah kendaraan, mengetahui berapa besar waktu tundaan rata-rata terhadap suatu kendaraan, ruang lingkup sendiri, adapun ruang lingkupnya adalah ruas Jalan Gatot Subroto dengan mengambil kawasan dimulai dari depan Indomaret Gatot Subroto hingga perempatan Alijah sepanjang 100 meter. Bab 2. Metodologi. Metode pengambilan data. Pada survei kali ini terdapat data sekunder, data primer, pengumpulan data primer berupa survei lapangan. Persiapan berupa peta lokasi yang dibutuhkan, sedangkan peralatan berupa alat tulis, clipboard, formulir survei, serta kamera handphone. Bab 3. Gambaran umum. Kondisi jalan, kondisi transportasi. Bab 4. Analisa data. Analisa hasil survei. Dalam pelaksanaan survei secara individu, adapun waktu dan tempat pelaksanaan survei adalah hari dan tanggal 28 November 2020, waktu 14.00 hingga 16.00 WIB, lokasi ruas Jalan Gatot Subroto sepanjang 100 meter. Hasil data survei kecepatan. Hasil data survei
kecepatan yang pertama yakni kendaraan sepeda motor dimulai pada pukul 15.50 hingga 16.10 sore hari dengan menggunakan alat stopwatch untuk menghitung tiap per sekon dari kecepatan kendaraan. Pada tabel yang tertera terdapat kolom kecepatan meter per sekon, di mana didapat dari meter 100 meter dan S-nya sekon hasil dari stopwatch tiap kendaraan. Contoh, 100 meter dibagi 5, yakni mendapatkan hasil 20 meter per sekon. Selanjutnya, hasil survei kendaraan mobil penumpang dimulai pada pukul 14.25 hingga 15.00. Dan yang terakhir adalah data survei kecepatan kendaraan truk atau angkutan barang seperti pick up dimulai pukul 15.00 hingga 15.40 sore hari. Bab terakhir, penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil survei kecepatan kendaraan, dapat disimpulkan bahwa kecepatan sepeda motor saat melewati Jalan Gatot Subroto sepanjang 100 meter bervariasi dengan kisaran 20 hingga 90 km per jam. Berdasarkan penggolongan data yang didapat, rata-rata kecepatan kendaraan di ruas Jalan Gatot Subroto Pacitan adalah 59 km per jam. Saran, perbaikan jalan yang rusak sehingga memberikan keselamatan dan kenyamanan pada pengguna jalan, pemasangan rambu-rambu jalan untuk mengatur kecepatan laju kendaraan pada ruas jalan tertentu, lampiran dari dokumentasi hasil survei sebagai berikut. Yang kedua adalah survei tundaan dan antrian. Analisa hasil survei. Survei dilakukan pada hari dan tanggal 27 November 2020, waktu 15.00 hingga 16.00 WIB, lokasi Persimpangan Alijah Jalan MT Haryono, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Analisa hasil survei. Yang pertama, survei antrian dilakukan pada tanggal Jumat 27 November 2020, waktu 15.00 sampai dengan selesai pada lokasi Jalan Gatot Subroto. Di sini terdapat tabel antrian pertama dengan waktu 75 detik atau durasi waktu lampu merah dengan panjang antrian 3 meter. Antrian kedua dengan panjang 2 meter, antrian ketiga dengan panjang 5 meter, antrian keempat dengan panjang 1 meter, dan antrian kelima dengan panjang 5 meter. Kedua, survei tundaan dilaksanakan pada hari Jumat 27 November pada pukul 15.40 sampai dengan selesai. Terdapat dua tabel, yang pertama tabel kendaraan terhenti dan yang kedua adalah tabel kendaraan tidak terhenti. Kesimpulan, panjang antrian kendaraan saat lampu merah berlangsung sekitar 1-6 meter dari zebra cross. Kedua, lampu merah pada persimpangan Jalan MT Haryono yakni 1 meter 15 detik atau 75 detik, sedangkan lampu hijau berlangsung selama 15 detik. Saran, sekian lampiran dokumentasi dalam survei antrian dan tundaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Tansyah nomor 1923 kelas NTJ 2.9. Izin menyampaikan presentasi hasil survei yang saya lakukan, yaitu survei antrian, tundaan, dan speed. Latar belakangnya adalah transportasi menjadi suatu sistem yang mengatur pergerakan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk suatu wilayah, maka akan semakin banyak aktivitas yang dijalankan, sehingga penggunaan transportasi akan sangat diperlukan. Lalu maksud dan tujuannya adalah untuk survei spot speed, mengetahui kecepatan tiap jenis kendaraan, menentukan batas kecepatan, menentukan kecepatan yang selamat pada lingkungan dan pendekatan lapangan,
mengetahui kecepatan perjalanan, dan mengetahui kecepatan bergerak kendaraan bermotor. Untuk survei antrian dan kendaraan, mengetahui besar antrian dan akibat lampu lalu lintas, mendapatkan data jumlah kendaraan dalam antrian kendaraan, mengetahui berapa besar waktu antrian dan jutaan rata-rata terhadap suatu kendaraan. Metodenya di sini saya menggunakan mengukur waktu tempuh kendaraan dengan jarak 100 meter. Ini saya dibantu oleh rekan saya, di mana kendaraan yang menempuh jarak 100 meter tersebut menempuh dengan waktu berapa detik, sehingga saya bisa menemukan kecepatan kendaraan. Lalu untuk targetnya yaitu survei antrian kendaraan adalah ukuran panjang antrian kendaraan, waktu lama antrian kendaraan, dan lokasi survei yang saya pilih adalah di persimpangan Depot Cikarang yang berada di Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, di mana persimpangan ini menghubungkan antara Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Serang Baru, dan juga Kecamatan Cikarang Barat. Analisa data spot speed di sini saya memperoleh kecepatan motor saat siang hari, yaitu kecepatan rata-ratanya adalah 7,8 km/jam dengan motornya 72. Lalu kecepatan mobil saat siang hari yaitu kecepatan rata-ratanya 69,3 dan modusnya adalah 72. Serta kecepatan angkot siang hari yaitu kecepatan rata-ratanya 54 km/jam dan modusnya 60. Di sini disertai dengan grafiknya juga. Lalu untuk analisa data antrian, yaitu antriannya saya melaksanakannya selama menit, dapati 17 antrian dengan durasi 18 detik, di mana rata-rata panjangnya yaitu angkanya dari 15 meter hingga 20 meter. Lalu di sini ada survei kendaraan, di sini ada tabel kendaraan terhenti dan tidak terhenti, di mana total keseluruhan kendaraan terhenti adalah 2 dan total kendaraan tidak terhenti adalah 34. Lalu untuk kesimpulannya adalah saya menemukan atau saya mengamati kendaraan dengan kecepatan yang tertinggi, yaitu yang pertama adalah kendaraan sepeda motor, lalu yang keduanya adalah kendaraan mobil pribadi. Sedangkan untuk yang memiliki kecepatan terendah yaitu truk, kendaraannya truk. Lalu tingkat kecepatan kendaraan yang melintas pada lokasi tersebut memang dikatakan tergolong. Saran yang saya berikan adalah diharapkan untuk memperhatikan faktor keamanan, lalu peningkatan pengawasan tertib lalu lintas, serta mengoptimalkan fungsi dan perlengkapan jalan yang ada, dan perbaikan jalan yang rusak untuk melancar arus lalu lintas. Dan untuk penutup atau kesimpulan yang saya dapati untuk survei antrian dan tundaan di sini adalah analisis dari data tundaan yang saya tarik kesimpulan, yaitu jumlah pertundaannya 2.880, pertundaan rata-rata kendaraan berhenti 15, persentase kendaraan tertunda 564,3%, rata-rata pertundaan semua kendaraan adalah 80. Ini dinas terkait saya menyarankan adalah bagi dinas terkait perlu mengadakan survei secara periodik untuk mengetahui tingkat pertumbuhan lalu lintas di masa yang akan datang. Karena survei yang saya lakukan hanya berkisar waktunya itu adalah 5 menit, sehingga data yang diperoleh tidak maksimal ataupun tidak akurat. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.